Oke, kita lanjutkan. Kita masuk kepada rangkaian yang pertama pada kondisi normal atau sehat, yaitu rangkaian menghasilkan. Rangkaian menghasilkan. Nah, pada rangkaian menghasilkan, maknanya apa? Maknanya kok dengan kalimat menghasilkan artinya adalah menghasilkan dan juga dihasilkan oleh apa? Oleh unsur lain, karena saling berhubungan, maka saling bergantung kepada unsur yang lainnya, tidak dia kemudian berdiri sendiri. Nah, rangkaian menghasilkan. Kalau kita mau gambar, gambarnya seperti ini. Tulis dulu. K, A, T, L, A. Urutannya seperti ini, bentukannya seperti ini. Kemudian biar lebih jelas kita bulati, kita lingkari. Nah, di sini sudah ada kayu, api, tanah, logam, air. Kemudian kita bentuk panah. Diingat-ingat ini adalah panah yang khas dari rangkaian menghasilkan, yaitu berurutan. Seperti ini. Melingkar. Arahnya apa? Arahnya seperti ini. Katla. K-A-T-L-A. Katla. Kemudian kalau dibaca sepersatu, K ke A, A ke T, T ke L, L ke A ke K. Kalau mau dibaca lebih sesuai lagi, yaitu kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu. Seperti itu. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bahas per unsur. Kayu menghasilkan api, api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, kemudian air dia akan menghasilkan kayu. Seperti itu. Ini gambar yang lebih simpel, ini pembahasan satu persatunya. Itu adalah menghasilkannya. Kemudian kalau yang dihasilkan, tapi kita ingat-ingat fokusnya kepada menghasilkan ya, tapi jangan dilupakan pada dihasilkan. Antara menghasilkan dan dihasilkan ini saling berkaitan. Tadi kan kalau menghasilkan bacanya ke kanan seperti ini, nah kalau dihasilkan bacanya dibalik ke kiri. Kalau menghasilkan adalah searah jarum jam, kalau dihasilkan berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Ini berarti gini, dibalik. Nah, tadi kan kayu menghasilkan api, berarti artinya adalah api dihasilkan oleh kayu. Kemudian diteruskan, kayu dihasilkan oleh air, air dihasilkan oleh logam, logam dihasilkan oleh tanah, tanah dihasilkan oleh api. Seperti itu. Nah, tapi kita fokuskan kepada yang menghasilkan, karena kalau sudah paham yang menghasilkan akan paham yang dihasilkan, karena tinggal membalik panah saja. Kemudian supaya lebih paham, kita kemudian mengambil sebuah pengamatan di alam. Apa ini kok bisa rangkaian 5 unsur ini kemudian saling menghasilkan dan dihasilkan? Itu ada sifat di alam, contoh di alam ada. Kita bahas satu persatu. Mulai dari di sini adalah panah ini dibaca menghasilkan. Kayu menghasilkan api. Kayu menghasilkan api. Artinya apa? Kayu dia digesek, dimanipulasi, digesekkan sehingga bisa menghasilkan api, atau lebih simpelnya kalau kayu dibakar bisa menghasilkan api. Itu kalau di alam seperti itu.
kayu menghasilkan api. Kemudian adalah api menghasilkan tanah. Kok bisa api menghasilkan tanah? Apa artinya? Bahwa kalau api dia melakukan pembakaran kepada kayu, kepada kertas, kepada daun-daunan, rumput-rumputan, kemudian menghasilkan abu, menghasilkan arang, itu akan bermanfaat untuk tanah, menyuburkan tanah, menyumbang zat-zat yang bisa mendukung tanah itu jadi subur, menyuburkan tanah. Maka disebutkan api menghasilkan tanah. Kemudian tanah menghasilkan logam. Tanah menghasilkan logam. Maknanya apa? Yang namanya tanah atau bumi itu kan di situ menyimpan berbagai macam logam. Ada emas, perak, kemudian ada biji besi, ada nikel, tembaga, dan lain sebagainya. Itu kan ada di dalam tanah atau di dalam bumi. Maka disebutkan tanah menghasilkan logam. Kemudian logam menghasilkan air. Jangan sampai terbalik, ini api, ini air. Yang pertama pokoknya adalah api. Yang kedua baru itu air. Nah, logam menghasilkan air. Di tempat yang di situ banyak logamnya, biasanya juga banyak sumber mata air seperti itu. Maka disebutkan logam menghasilkan air. Bisa juga logam ini adalah alat-alat yang kemudian alat tersebut terbuat dari logam, dari besi, baja, itu untuk menggali tanah. Untuk apa? Untuk di situ kemudian membuat sumur atau mengebor sumur untuk menghasilkan air. Maka disebutkan logam menghasilkan air. Kemudian air, di sini air, kemudian menghasilkan kayu. Maknanya apa? Bahwa air ini menyirami kayu atau pohon. Kayu kan dari pohon. Permisalannya seperti itu. Pohon, tanaman, tumbuhan itu disirami air karena memang membutuhkan air. Maka disebutkan air menghasilkan kayu. Air disiramkan ke pohon supaya kayunya jadi subur seperti itu. Ini adalah permisalan atau pengamatan di alam. Nah, ini jangan lupa untuk dipahami, dan kalau bisa dihafalkan, intinya adalah pada yang ini. Kalau sudah paham ini, itu bisa paham esensi atau makna inti dari rangkaian menghasilkan. Ya, berurutan seperti ini, panahnya membulat seperti ini, dan ke arah yang sesuai atau searah jarum jam. Terima kasih, kita lanjutkan kepada rangkaian yang kedua pada video yang selanjutnya.